Oke. Ya, selamat malam. Malam ini kami kelompok terdiri dari 4 orang ya, saya Desi, Lia, Abril, dan Kartika. Kami mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Kami mengundang Bapak Ibu di sini untuk sharing berbagi ilmu, di mana kami saat ini mengikuti program mata kuliah FLA mengenai pendidikan agama-agama dunia. Di sini kami mempelajari berbagai macam agama ya, yang akan yang akan kami ini kan dalam artian kami kan bekerja sebagai memberi pelayanan kesehatan, di mana pasien-pasien kami ini tidak hanya satu agama. Dan kami juga tidak boleh mengotak-ngotakan hanya merawat pasien yang sama seiman dengan kami. Jadi akan ada beberapa pertanyaan, di sini akan ada pertanyaan. Saya mohon kesediaannya untuk para narasumber. Yang pertama ini untuk Bapak Santosa ya, kita perkenalkan dulu ya, Bapak Santosa. Ini beliau salah satu praktisi pendidikan ya Pak ya. Beliau lumayan lama memiliki masa pengalaman kerja, kurang lebih 14 tahun di beberapa sekolah, di SD SMP Tunas Jaya, di SMP Pahwa, dan di Sekolah Anak Terang. Untuk Bu Sohibah sendiri, beliau juga seorang pendidik dari SDIT Al Husnah Rahmat Ciledug, yang dalam hal ini kita akan memberikan sharing masukan dari segi agama Islam ya. Kalau tadi Pak Santoso dari agama Buddha ya Pak ya. Ya, dan yang terakhir yang paling ganteng ini Bapak Pascal. Beliau juga salah satu pendidik di Sekolah Anak Terang yang akan memberikan pandangan masukan dari sisi agama Kristiani. Nah, waktu dan tempatnya mungkin kita persingkat aja. Untuk Mbak Abril, silakan mengajukan pertanyaan yang akan ditujukan ke Bapak Santoso. Silakan Mbak Abril. Mbak Abril. Oke, udah ada suaranya, terdengar nggak? Sudah kedengeran. Oke, makasih Bu Desi. Saya mau bertanya dengan Pak Santoso ya Pak. Bagaimana hubungan antara agama dan negara? Di mana negara kita itu kan memiliki hukum, kebijaksanaan, dan punya aturan-aturan juga. Bagaimana cara kita sebagai umat beragama menjembatani atau menyikapi hal tersebut? Kayak contohnya ada vaksin COVID nih untuk menanggulangi COVID ya Pak ya. Kan ada pro kontra tuh. Jadi kami sebagai perawat itu kan sebagai berada di tengah-tengahnya. Bagaimana kita menyikapinya Pak? Oke, baik Bu April, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Baik, saya akan mencoba dari sudut pandang agama Buddha ya Bu ya, Bu April ya. Baik, nah agama dan negara tentunya sangat berkaitan. Nah, di mana agama sendiri pun mengajarkan tentang aturan-aturan, kaidah-kaidah, tentang kebanyakan moralitas, perilaku, dan kemudian di negara pun ada aturan sendiri yaitu perundang-undangan, dan di situ di negara juga agama dimasukkan juga ke pemerintahan, nah ke kementerian. Nah di sini tentunya apa maksud negara memasukkan agama di dalam pemerintahan tersebut mungkin. Nah dalam kasus COVID ya Bu ya, seperti ini kan kalau kita dari sudut pandang agama pasti kita akan mengarah tentang pengambil keputusan itu kalau di agama ya pasti akan bijaksana, seperti itu. Seperti di ajaran Buddha sendiri di sini mengenal tentang adanya hukum silaksana, yaitu terdapat adanya
suatu hukum yang mengenal tentang perubahan, yaitu anicca, tentang penderitaan, yaitu dukkha, dan anatta, tiada diri. Nah, di sini kasus COVID ini kan suatu penderitaan bagi kita, penyakit yang akan timbul bagi kita, bagi umat manusia. Tentunya COVID ini nggak hanya sekedar cuma umat Buddha saja, umat Islam, Kristiani, dan seterusnya. Kita semua terdampak. Nah, dalam pandangan Buddha ya di sini ya kita dalam ajaran agama tentunya memahami. Nah, di sini disebutkan dalam Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu tentang adanya hukum kesenyataan, yaitu ada 4, yaitu antaranya tentang dukkha tadi, kemudian dukkha ini bisa dimaksud dengan penderitaan atau disebut dengan penyakit tadi, munculnya penyakit. Kemudian di sini pasti kalau ada timbul penyakit pasti ada sebabnya, pastinya. Kemudian yang ketiga tentu pasti. Nah, kita ingin melenyapkan penyakit ini. Yang terakhir adalah, nah kita akan mencari jalan solusi dari penyakit ini. Ya, khususnya di sini adalah COVID-19. Nah, di mana kita di sini untuk vaksinasi, ya untuk kasus COVID ini ya kita harus dalam agama kita harus memiliki namanya pengertian benar bahwa ini adalah penyakit dan ini harus dicari solusinya dan dicari jalan keluarnya. Selain pengertian benar di sini ya kita harus memiliki pikiran benar juga. Ya, bagaimana pikiran kita harus benar-benar jernih dalam menyikapi vaksinasi ini. Nah, kemudian di sini jika kita memiliki pengertian benar, pikiran benar tentang adanya penyakit ini, ya, dan di sini ada vaksinasi yang pro kontra, ya, karena berbagai macam vaksin waktu itu ya masih awal-awal mungkin hanya satu vaksin dan kemudian dikembangkan lagi, akhirnya ya pro kontra itu kan hilang dengan adanya vaksin yang lain seperti itu. Karena setiap agama pasti punya aturan kaidah tersendiri. Dan akhirnya ya di sini dalam sudut pandang Buddha ya, agama Buddha ya pasti kalau kita sudah memiliki pikiran benar, pengertian benar, nah karena kita ini adalah penyakit dan harus dihentikan ya kita harus melakukan vaksinasi tersebut seperti itu. Dan kemudian di sini maaf. Dan di sini untuk saran ya Bu ya, masukan sebagai tenaga perawat ya Bu ya. Ya Bu April ya. Iya betul Iya Pak. Pak ya. Nah, ya tadi yang saya sebutkan, nah, kalau dari sudut pandangan agama Buddha, di sini kita harus punya pengertian dan pikiran benar bahwa penyakit ini harus kita hentikan, ya kita sembuhkan dengan sebagai perawat atau tenaga medis, pelayan, tentunya ibu sekalian di sini mempunyai ya beban tersendiri ya, dan di sini harus diimbangi dengan ya kembali ke dalam diri kita masing-masing ya, ya dengan memiliki pengertian dan pikiran tadi yang benar. Jadi
akan melaksanakan tugasnya itu tidak akan ragu-ragu atau menjalankan di sini, karena kan pemerintah sudah menganjurkan untuk uh, melakukan vaksinasi ya. Ya mau tidak mau kita harus sebagai umat beragama, sebagai tenaga medis atau perawat ya kita jalankan seperti itu, Ibu. Baik, demikian berarti penjelasannya ya Pak Santoso ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya, Ibu. Sama-sama. Berarti tidak ada larangan ya Pak ya? Maksudnya tidak ada ketentuan bahwa tidak boleh menerima vaksin, yang dalam artian kalau memang itu sesuatu yang memberi manfaat yang baik, berarti tidak ada larangan Ya, ya Pak ya? Oke. tidak ada larangan. Dan di sini kan pemerintah juga menganjurkan, negara juga menganjurkan untuk vaksinasikan diri kan, seperti itu. Terima kasih Bapak Santoso. Untuk yang berikutnya, pertanyaan dari Saudari Lia yang akan dijawab oleh yang berkenan memberikan pendapat, Bapak Pascal, dipersilahkan. Oke, baik. Selamat malam Pak Pascal. Selamat malam. Saya izin bertanya ya Pak ya. Ini Silakan. bagaimana cara kita menyikapi modernisasi agama saat ini dalam kemajemukan negara Indonesia. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mencapai modernisasi tersebut jika dikaitkan dengan dunia medis dan keperawatan? Seperti itu, Pak. Oke, saya akan coba menjawab itu ya. Jadi pertanyaannya intinya hubungan antara teknologi yang diterapkan di dalam dunia medis dengan agama, begitu ya? Ya, betul Pak. Oke, jadi pada dasarnya di agama dari pandangan Kristen gitu ya, dari pandangan Kristen terutama penyakit itu terjadi diyakini karena sebuah dosa. Penyakit itu awalnya tuh diyakini karena adanya sebuah dosa, adanya sebuah kutukan, adanya sebuah efek dari perbuatan seseorang di masa lampau, entah yang dilakukan oleh orang tuanya, kakeknya, neneknya, dan lain-lainnya. Sehingga kemudian di dalam penanganannya pun maka lebih banyak kepada satu pengucilan, kepada satu pengenyampingan, sehingga tidak mengherankan di masa-masa lalu, meskipun orang itu beragama, maka ada satu aturan-aturan tertentu di mana orang terkena penyakit, berarti dia adalah seorang pendosa. Nah, ada beberapa teknik yang dilakukan untuk menyembuhkan si dosa ini, gitu, melalui doa, melalui ritual-ritual, melalui pengobatan-pengobatan sederhana yang diyakini akan mampu menyembuhkan penyakit itu. Secara teologi mengusir si dosa itu, menyucikan kembali gitu ya. Nah, kemudian zaman berubah, teknologi berubah, maka perkembangan dunia kedokteran pun mulai beranjak lebih canggih ya. Dan kita tahu bahwa perkembangan kedokteran medis dan lain-lainnya itu juga kebanyakan dimulai di daerah-daerah Eropa. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan bahwa ada begitu banyak perkembangan medis itu yang dimulai dari daerah Cina gitu ya. Di daerah Timur Tengah juga ada gitu. Nah, kembali kepada persoalan bagaimana agama menanggapi ini, ya saya pikir harus ada satu pemahaman yang diberikan oleh para pemimpin agama mengenai kecanggihan teknologi dewasa ini di dalam pengobatan satu penyakit yang bukan lagi merupakan satu kutukan, bukan lagi merupakan satu efek akibat dosa di masa lalu. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika sebagian besar atau sebagian kecil umat sulit untuk mendapatkan pemahaman yang baru, satu paradigma baru. Nah, ini menjadi PR tersendiri nih, gitu. Menjadi PR tersendiri bagi si pemimpin agama maupun
negara. Cuman kalau kita menilik pada pasal 29 ayat 2 yang mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing, maka pengertian peribadatan ini akan luas gitu loh. Artinya ketika seseorang meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu benar sesuai dengan kaidah agama, yaitu juga sudah disebut beribadat kan. Jadi peribadatan ini bukan peribadatan dalam arti sempit bahwa seseorang akan pergi ke gereja, misalnya dia seorang Kristen, atau seseorang akan pergi ke masjid bagi seorang Muslim, atau ke wihara, atau ke pura. Bukan pengertian secara sempit seperti itu kalau menurut saya. Peribadatan ini juga lebih kepada peribadatan secara subjektif, personal orang itu meyakini apa yang benar sesuai dengan apa yang pernah dia baca, pernah dia terima oleh gurunya. Sehingga ketika seseorang misalnya menolak nih, misalnya menolak untuk divaksin, atau misalnya seseorang menolak untuk melakukan satu metode-metode penyembuhan yang canggih karena menurut dia tingkat kepasrahannya itu loh. Kita bicara tingkat kepasrahan, tingkat keyakinan dia dengan sang penciptanya itu lebih tinggi. Nah, ini kita sudah bicara di luar logika kita gitu. Dan saya pikir kalau sudah masuk dalam tahap ini, maka saya pikir negara ya sudah harus memberikan juga kemerdekaan, memberikan juga kebebasan bagi individu atau personal ya untuk memilih apa yang memang dia yakini itu gitu. Tetapi kalau dalam profesi keperawatan atau medis ya mau tidak mau itu dijalankan karena ibu sebagai perawat bekerja dalam sebuah institusi gitu, di mana institusi itu pun kan diatur oleh negara, ada perundang-undangannya. Cuman kalau saya kan membahasnya dari sisi personal orang tersebut gitu. Nah, lagi-lagi negara harus memberikan juga kebebasan kepada personal tersebut jika memang orang tersebut, personal tersebut tidak memiliki kehendak untuk mengikuti model pengobatan seperti itu. Tapi pada dasarnya kembali lagi kepada para pemimpin agama bagaimana mereka ini bisa untuk memberikan satu pemahaman-pemahaman yang lebih konstruktif kepada para umatnya untuk bisa menerima kecanggihan ini. Kurang lebih demikian. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan berikutnya dari Kartika ya, untuk Bu Suhaila. Silakan Mbak Tika. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aslamiyah. Ya. Selamat malam, Bu. Terdengar suaranya? Oh, kedengeran, Bu. Selamat malam, Bu. Malam. Saya mau mengajukan satu pertanyaan, Bu. Mengacu pada framework agama, bagaimanakah kita sebagai umat beragama dapat berkomunikasi dan berpartisipasi di ruang publik, terutama dalam hal yang positif, dan bagaimana cara kita merawat ruang publik tersebut. Mohon berikan contohnya, mungkin bisa berkaitan dengan dunia kesehatan yang semakin berkembang teknologinya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Berbicara mengenai ruang publik itu berhubungan dengan masyarakatan ya. Jadi mohon maaf ini agak batuk. Iya, Bu. Apa-apa, Bu. Ya, jadi kita sebagai negara yang majemuk dengan beragam agama menerima semua perbedaan dan keragaman ya. Tidak ada yang merasa paling benar dan tidak ada yang menyalahkan kelompok-kelompok lain. Nah, di dalam merawat ruang publik itu bisa juga kita masukkan dalam ranah media sosial ya. Nah, karena ruang publik itu sebagai forum terbuka
untuk mendiskusikan bagaimana caranya agar ruang publik itu membentuk opini yang dapat mempengaruhi proses pembuat kebijakan agama di Indonesia. Nah, dalam media sosial itu mungkin memberi kesempatan kepada orang lain untuk menafsirkan agama sesuai dengan pendapat mereka, tetapi tetap relevan. Misalnya contohnya yang tadi Ibu tanyakan, contoh dari saya menjaga fasilitas umum seperti tidak merusak, menjaga ketertiban, dan menjaga keamanan lingkungan. Ya, ya contoh lain mungkin dalam bidang kesehatan itu banyak sekali ya, seperti di masyarakat adanya posyandu, perbaikan lingkungan, home care. Nah, dalam ini pun harus ditingkatkan SDM-nya, sumber daya manusianya. Seperti pelayanan kesehatannya atau juga bisa dengan teknologi informasi kesehatan. Nah, juga mungkin perawatan para lansia. Mungkin saya lebih spesifik ke contohnya seperti itu ya, Bu. Demikian. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih Bu Swaibah untuk jawabannya ya berkaitan dengan ruang publik ya. Berarti ini secara generally ya. Ada satu pertanyaan terakhir yang saya meminta kepada semua narasumber untuk menjawab, yaitu pertanyaannya ini bagaimana kita memahami dan menyikapi kerjasama lintas agama ya dalam menanggulangi konflik atas nama agama, yang mana di sini peran kami sebagai pemberi pelayanan kesehatan, pemberi pelayanan asuhan keperawatan ini kan berhubungan dengan semua agama. Jadi mungkin bisa dimulai dari Pak Santoso dulu untuk tanggapannya. Silakan Pak Santoso. Baik Bu, maaf ada sedikit error. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan tersebut, bagaimana menyikapi ya kerjasama lintas agama dalam hubungan dalam menanggulangi konflik atas nama agama. Kemudian dikaitkan dengan di sini sebagai tenaga perawat atau kesehatan, dan begitu banyak sekali setiap hari bertemu nggak hanya satu keyakinan atau kepercayaan atau agama, tapi berbagai macam. Ya, bisa jadi 6 agama ya, karena di Indonesia ini ada 6 yang diakui. Nah, di sini tentunya untuk kerja sama lintas agama ini sangat baik sekali. Mengapa kok saya katakan baik? Karena ini dalam sudut pandang Buddhis itu adalah termasuk dalam sila, yaitu tentang moralitas perilaku. Nah, perilaku atau perbuatan yang baik. Nah, di sini ya baik itu dilakukan dari ucapan, pikiran, ya, dan perbuatan kita ya, tingkah laku kita sebagai umat beragama. Nah, tentunya sangat antara agama yang satu dengan agama yang lain akan terpupuk adanya toleransi kerukunan. Kalau kita sudah bicara tentang kerjasama, berarti akan tujuannya adalah kerukunan umat beragama. Nah, di sini ya, kalau lintas agama berarti kan kerukunan antar umat beragama. Jadi semua agama di situ di Indonesia ada 6 ya, bekerja sama bagaimana membentuk supaya tidak ada gesekan-gesekan di mana agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, dan di sini seperti ini untuk lintas agama ini ya sangat bagus sekali, karena untuk mempererat kerukunan dan kemudian tidak ada akan konflik atau gesekan. Nah, tapi kita harus tadi setiap umat, setiap
yang memiliki keyakinan, kita tentunya harus menjaga moralitas kita, perilaku kita, ya, kayak gitu, pikiran, ucapan, dan perbuatan, seperti itu. Dan kemudian bagaimana dengan tenaga medis? Nah, sama, tenaga medis juga di sini menurut saya, ya, tentunya harus memiliki ya servis yang baik ya. Nah, walaupun di sini berbeda keyakinan apa yang akan dirawatnya, tentunya ya di sini sebagai tenaga medis harus tahu saya profesi saya sebagai tenaga medis dan tujuan saya apa. Semua punya tujuan. Kita begitu juga dengan umat beragama pasti semua punya tujuan. Tujuannya apa? Pasti tentunya bahagia. Kalau tujuan dari tenaga medis adalah membantu. Nah, dan kalau dikaitkan itu kan membantu adalah perbuatan yang baik juga. Nah, sekedar hanya membantu perbuatan itu, ya pasti tidak harus di sini didukung dengan pikiran tadi, pikiran yang positif. Ya, gimana ya sebagai tenaga medis harus merenungi bahwa ini tugas saya dan saya tidak bisa membeda-bedakan keyakinan saya dengan keyakinan orang yang saya rawat, seperti itu. Nah, kalau sudah punya pikiran seperti itu pasti, nah tentunya baik ucapan atau perbuatan itu tentu akan selaras ya dengan pikiran yang dimiliki, seperti itu. Jadi itu dari saya, Bu Desi. Iya, terima kasih Bapak untuk masukannya, untuk pendapatnya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Suwaibah mengenai kerjasama lintas agama ini. Halo, Bu Suwaibah? Iya Ibu, bagaimana pendapatnya kalau menurut Ibu? Tambahan Ya, masukan? berbicara tentang konflik ya, akhir-akhir ini negara Indonesia bagian timur sering banyak konflik ya. Terdengar suaranya, Bu? Dengar Bu, terdengar Ya. suaranya. Ya, baik. Mungkin untuk mengatasi konflik itu mungkin setiap agama menjalankan masing-masing kepercayaannya, keagamaannya, dan saling menghargai dan menghormati, insya Allah mungkin akan berjalan sesuai keinginan semuanya ya. Terbukti Kementerian Agama Tangerang itu telah membentuk moderasi beragama di tahun 2021 karena ada indeks dari kerukunan umat beragama di Banten itu Banten adalah peringkat terendah di bidang di dalam kerukunan umat beragama. Jadi karena itulah Kementerian Agama Tangerang membentuk moderasi beragama dimulai dari tenaga pendidik, karena mungkin tenaga pendidik akan memberikan arahan, menyampaikan apa yang diinginkan Kemenag kepada siswa-siswanya. Ya mungkin setelah itu kepada pemuka agama juga mungkin akan disampaikan kepada tenaga kesehatan. Ya, jadi bukti bahwa negara kita mengatasi konflik itu dibentuklah oleh Kementerian Agama Tangerang karena ini adalah cara pandang, sikap, dan praktek agama dalam kehidupan beragama untuk melindungi martabat manusia. Kalau dalam umat Islam itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 bahwa kita hidup itu tidak harus berjalan di tengah-tengah gitu ya. Berjalan di tengah-tengah. Nah, moderasi beragama ini juga sikap untuk menghargai dan menghormati agama lain
dan tidak saling mengganggu. Nah, kalau dengan prinsip yang seperti itu, saya kira semua akan aman ya. Nah, dalam prinsip-prinsip moderasi beragama itu juga terdapat berbagai indikator, prinsip, dan syarat masing-masing. Demikian Bu Desi upaya-upaya yang telah dilakukan Kota Tangerang dalam mengatasi konflik keagamaan yang mungkin nanti akan disesuaikan dengan tenaga kesehatan. Ya, demikian. Iya, terima kasih Ibu untuk masukannya. Ini suatu tambahan informasi ya. Ya, semoga mungkin yang berikutnya akan, ini kan baru dimulai dari Tangerang ya, mungkin yang berikutnya juga akan ada di kota-kota lain yang tidak ada salahnya kita juga bisa mencari tahu ya, karena moderasi beragama ini kan sangat-sangat penting sekali. Nah, yang terakhir untuk Bapak Pascal bisa memberikan pendapatnya dan contoh konkret gitu ya, bagaimana sih menjaga menjaga lintas keagamaan ini. Silakan Pak Pascal. Baik, terima kasih ya. Info yang sangat berharga sekali tadi sudah disampaikan oleh Ibu Suhaiba. Luar biasa infonya itu. Dan saya baru tahu juga Bu bahwa indeks toleransi beragama di Banten tuh serendah itu gitu loh. Nah, tapi dengan adanya media moderasi kerukunan umat beragama, ya kita harapkan bisa indeksnya bisa lebih bagus lagi. Nah, kemudian kalau saya akan hubungkan ini dengan profesi ibu-ibu sekalian sebagai perawat, maka tentunya ketika kalian menjadi perawat, ada sumpah perawat kan di yang pertama itu. Nah, itu yang harus betul-betul diaplikasikan bahwa Anda sudah bersumpah untuk membaktikan hidup Anda untuk kepentingan manusia dalam bidang kesehatan tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Di dalam sumpah ini saja sudah terlihat jelas gitu loh, bahwa mutlak Anda tidak perlu membeda-bedakan agama itu. Gitu. Jadi sudah terlihat jelas bahwa negara memang betul-betul melindungi kebebasan umat beragama untuk beribadahnya dan juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, kerjasama yang dimaksud itu adalah kerjasama yang diperlukan oleh ibu-ibu sekalian di dalam membantu seseorang untuk tetap bertahan hidup di tengah penyakit kronisnya mungkin, atau tetap mendapatkan kesembuhan di tengah penyakit yang sedang dialaminya. Itu bentuk simpel kerjasama antar umat beragama yang bisa ibu-ibu lakukan dalam bidang pekerjaan ibu sebagai perawat. Mungkin kurang lebihnya itu, jadi poin utama dari saya adalah tetaplah ingat sumpah profesi jabatan Anda sebagai perawat yang poin nomor 1 itu saja. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pascal, suatu penutup yang sangat bagus ya, yang dalam artian bahwa singkat, padat, tapi sangat menyentuh sekali gitu loh. Karena memang profesi kami ini profesi yang tidak boleh membeda-bedakan satu agama. Bahkan banyak sekali di lapangan yang terjadi bahwa kami yang kami rawat itu sebagian besar mungkin malah tidak seiman dengan kami. Tapi kami harus membimbing mereka melalui proses sakratul maut, membimbing mereka untuk meyakini mereka bahwa pengobatan yang diberikan sesuai atau tidak dengan keyakinannya masing-masing gitu. Nah, terima kasih sekali. Satu tambahan lagi, bahkan anak saya yang nomor 1 lahir di rumah sakit Islam di Ashifa. Gitu. Ya, nah itu satu bukti bahwa saya sendiri pribadi, kalau memang rumah sakit itu bagus dengan dokter yang bagus, kenapa tidak gitu. Bahkan teman-teman saya pernah mempertanyakan, terus pada saat lahir gimana? Ya pada saat lahir memang waktu itu saya diminta untuk doa ya, Mengazankan ya Pak? mengazankan gitu ya. Ya, diazankan ya. Ya saya nyengir aja gitu ya. Terus tapi dokter Anwar pada waktu itu, dia non muslim suster gitu. Ya akhirnya saya ya doa dengan azan saya gitu ya, doa Bapak kami gitu. Dan itu nggak masalah gitu. Bahkan saya
mendapatkan satu pelayanan yang baik juga di rumah sakit tersebut. Nah, di sini sebagai bukti bahwa saya ingin mencontohkan juga kepada teman-teman saya bahwa it's okay when we have to make a friendship with other people, with different religion, with different faith with us. Nggak ada salahnya. Pelangi itu indah kan, berwarna-warni. Terima kasih ya, selamat malam. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya, atas sharing ilmunya, pendapatnya. Sangat menambah wawasan kami ya, karena kebetulan ini satu mata kuliah yang baru banget kami pelajari. Kami nggak pernah ketemu mata kuliah ini di sekolah, di tempat kuliah yang sebelumnya. Jadi masih ibaratnya anak kecil tuh masih meraba-raba ya, masih tertatah-tatah untuk berjalan. Nggak, yang biasanya hanya mempelajari satu, terus ini disuruh belajar 6 agama. Jadi agak chaos sedikit gitu. Makanya pada kesempatan ini saya mencari narasumber yang sangat-sangat generalisasi, tapi bisa memberikan masukan-masukan yang baik, bisa memberikan masukan yang secara general juga tanpa menyebabkan konflik. Di satu sisi menambah ilmu pengetahuan kami juga, dan di sisi lain juga sebagai bukan patokan ya, arahan ya buat kami untuk merawat pasien-pasien kami gitu ya. Jadi next berikutnya kami menjalankan spiritual healthcare-nya bisa jadi lebih mantep lagi gitu. Terima kasih untuk waktunya Bapak Santoso, Bu Suwaibah, Pak Pascal. Terima kasih sekali sudah bersedia untuk yang kedua kalinya wawancara. Mohon maaf, semoga yang ini bisa menambah nilai kami juga, di samping menambah ilmu kami. Atas waktunya, semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih Bu Suhaibah atas berbagi ilmunya, Pak Santoso. Sama-sama Pak Pascal. Oke. Ya, oke. Makasih ya semuanya, Bu Soibah, Pak Pascal, Pak Santoso, dan teman-teman Lia, Kartika, dan Abril. Akhir kata, mungkin biar lebih afdol, kita tutup dengan berdoa dulu ya. Mungkin Bu Soibah bisa bantu pimpin untuk berdoa, biar malam ini, apa yang kita dapat malam ini menjadi tambah bermanfaat lagi dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bu Soibah dipimpin. Silakan. Ya. Terdengar suaranya, Bu? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, baik teman-teman yang saya banggakan, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah melakukan suatu latihan atau kemajuan untuk menambah ilmu kami, dan berikanlah kami ya Allah kerukunan dan dalam beragama serta saling menghargai dan menghormati, agar tercipta Indonesia yang lebih aman, lebih kondusif, dan tanpa membeda-bedakan agama-agama kami. Berikanlah kami semua ya Allah kelapangan hati, keteguhan dalam menjalankan kehidupan ini, terutama sebagai pendidik, menjadikan murid-murid kami menjadi anak-anak yang berbakti, solih, dan berakhlak karimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik. Terima kasih. Mohon maaf, Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Soibah. Terima kasih sekali semuanya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin